Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menyusun daftar akun pada Accurate 5. Sebelum kita praktik, mari kita ketahui dulu bagaimana teori dalam menyusun daftar akun ini ya. Pertama yang harus diketahui adalah bahwa di dalam Accurate itu ada dua jenis akun, yaitu akun induk dan akun anak. Akun induk itu adalah akun yang bercetak tebal atau hitam seperti ini, di mana akun ini adalah akun yang tidak digunakan untuk mencatat transaksi, melainkan hanya untuk menampung total dari anak-anak yang ada di bawahnya. Misal, fixed asset di situ memiliki anak building, vehicle, dan equipment. Jika building adalah 10 juta, vehicle adalah 100 juta, dan equipment adalah 40 juta, maka di fixed asset akan menampilkan jumlah dari 10 juta ditambah 100 juta dan ditambah 40 juta. Sehingga angka yang muncul di dalam fixed asset adalah angka sebesar 150 juta. Seperti itu ya. Jadi perlu diingat, akun induk bukan untuk transaksi, melainkan hanya mencatat jumlah dari anak-anak di bawahnya. Kemudian ada akun anak. Akun anak adalah akun yang bercetak tipis di bawah akun induk. Akun inilah yang digunakan untuk mencatat transaksi. Angka yang ditampilkan merupakan angka hasil input transaksi yang kalian lakukan. Apabila inputan terus bertambah, maka akan bertambah. Jika dia berkurang, maka akan berkurang. Nah, di setiap akun anak itu memiliki tipe akun yang sama dengan induknya. Jadi, antara anak dan induk harus memiliki tipe akun yang sama. Untuk tipe akun sendiri, dalam Accurate 5 itu ada banyak sekali. Di dalam Accurate 5, yang pertama ada tipe akun kas atau bank. Ini adalah tipe yang digunakan untuk pos terkait dengan uang. Jadi, kalau ada akun yang terkait dengan uang, seperti kas di tangan, kas di bank, kas kecil, tipe yang digunakan adalah kas bank. Kemudian, ada tipe akun piutang. Nah, tipe ini digunakan untuk piutang yang terkait dengan debitur atau piutang yang terkait dengan orang-orang atau pihak-pihak yang ada di daftar dalam daftar pelanggan kayak gitu. Jadi, kalau ada daftar pelanggannya, pasti dia itu menautnya sama akun piutang. Kemudian ada persediaan. Untuk persediaan itu digunakan untuk pos terkait dengan persediaan barang dagang bisa, persediaan bahan baku bisa, atau persediaan barang dalam proses. Intinya terkait dengan persediaan barang. Lalu ada aktiva lancar lainnya. Aktiva lancar lainnya itu digunakan untuk pos atau akun selain kas bank, akun piutang, dan persediaan. Seperti yang kalian tahu, dalam aktiva lancar atau aset lancar, itu ada akun lain seperti perlengkapan, sewa dibayar di muka, atau mungkin PPN. Nah, semua aset lancar di luar kas, piutang usaha atau piutang dagang, dan persediaan, tipe yang digunakan adalah aktiva lancar lainnya. Kemudian ada tipe aktiva tetap. Kalau ini jelas digunakan untuk pos terkait dengan aset tetap seperti tanah, peralatan, kendaraan, mesin, dan juga hal lain yang terkait dengan aktiva tetap. Kemudian ada tipe akumulasi penyusutan. Kalau ini dipilih untuk akun akumulasi penyusutan. Semua akun akumulasi penyusutan harus disetting menggunakan tipe akumulasi penyusutan. Lalu ada akun hutang.
akun hutang digunakan untuk pos terkait dengan utang dagang atau utang usaha, di mana ini biasanya akan nyantor atau terlink dengan daftar pemasok. Apabila utang tersebut tidak terlink atau tidak tertaut dengan daftar pemasok, maka tidak perlu menggunakan tipe akun hutang. Nah, kemudian ada hutang lancar lainnya. Tipe ini, seperti yang saya bilang tadi, untuk utang yang tidak terkait dengan pemasok, tetapi dia berjangka pendek, seperti utang beban, utang gaji, utang pajak, dan utang bunga. Lalu ada hutang jangka panjang. Kalau ini sudah jelas, pasti digunakan pos atau akun terkait dengan utang yang berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun, seperti utang bank atau utang hipotek dan utang lainnya yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Lalu ada akun ekuitas. Ekuitas ini digunakan apabila kalian memerlukan akun seperti modal, prive, saham, atau laba ditahan. Lalu ada pendapatan. Pendapatan itu digunakan untuk akun terkait pendapatan. Apabila dia perusahaan jasa, maka digunakan untuk pendapatan jasa. Apabila dia perusahaan dagang, digunakan untuk akun seperti penjualan, potongan penjualan, dan retur penjualan. Kemudian ada tipe akun harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan ini hanya digunakan pada perusahaan dagang saja, karena untuk mencatat harga pokok penjualan. Ataupun juga digunakan pada perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan jasa tidak menggunakan akun ini. Kemudian ada akun beban, sudah jelas digunakan untuk beban operasional, seperti beban gaji, beban listrik, air, telepon. Kemudian ada pendapatan lain, selain pendapatan jasa ya, atau penjualan, seperti pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan pendapatan lain yang di luar usaha. Dan yang terakhir adalah beban lain-lain. Beban lain-lain adalah beban yang di luar usaha, seperti beban bunga, beban administrasi bank, ataupun beban pajak. Seperti itu. Lalu, nanti ketika kalian menyusun daftar akun pada Accurate 5, akan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ketika kalian membuka Accurate 5, maka sebenarnya sudah ada daftar akun. Nah, apa yang harus dilakukan dengan daftar akun yang sudah ada ini, atau daftar akun bawaan Accurate ini? Apabila akun tersebut bisa kita pakai, maka akun itu akan kita pakai. Apabila akun tersebut tidak kita pakai, maka dihapus. Apabila tidak dapat dihapus tapi kita tidak perlu, maka harus diturunkan. Ya. Jadi, kapan itu dilakukan? Dipakai jika akun yang ada atau yang sudah muncul itu sesuai dengan kebutuhan studi kasus atau soal yang kamu kerjakan. Dihapus apabila akun tersebut tidak diperlukan dalam soal yang kamu kerjakan. Diturunkan itu terjadi jika akun tersebut tidak kamu perlukan, tetapi ternyata ketika dihapus tidak bisa, ada peringatan bahwa akun tersebut tidak dapat dihapus. Apabila ada peringatan tersebut, maka cukup akun itu diturunkan atau diletakkan di paling bawah agar tidak mengganggu daftar akun yang kalian gunakan. Sekarang kita akan masuk praktik untuk menyusun daftar akun di dalam Accurate. Pertama yang pasti kalian buka dulu Accurate-nya, lalu kita buka database yang telah kita simpan pada materi sebelumnya. Untuk membuka database yang telah kita buat pada waktu sebelumnya, kita bisa menggunakan menu kedua dari kiri dengan nama menu buka data perusahaan. Kemudian kalian klik titik 3 yang ada di kanan, cari di mana file tersebut kamu simpan.
Maka kemarin kan saya sudah bilang, simpan di tempat yang kalian bisa ingat. Karena kalau hilang, kalian sendiri nanti yang akan kesulitan. Nah, jika sudah ketemu filenya, diklik, kemudian open. Setelah kembali pada tampilan buka database, kalian bisa klik OK. Nah, apabila database sudah terbuka, seperti biasa, kalian bisa memasukkan kata kunci supervisor. Bisa menggunakan huruf kecil maupun huruf besar. Daftar akun sendiri itu bisa kalian buka melalui menu buku besar, daftar akun. Nah, tadi saya telah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam Accurate sudah terdapat akun bawaan. Nah, seperti yang kalian lihat, akun bawaan yang disediakan Accurate sangat banyak dan dalam bahasa Inggris. Maka dari itu, kita sesuaikan dengan kebutuhan soal yang akan kita kerjakan. Untuk Laundry Premier ini, daftar akun menggunakan bahasa Indonesia, maka akan kita sesuaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa untuk mengatur daftar akun yang sudah ada ini ada 3 pilihan, yaitu pertama, digunakan atau dipakai apabila memang kita perlukan. Yang kedua, dihapus apabila kita tidak perlu. Dan yang terakhir adalah diturunkan apabila tidak bisa dihapus tetapi kita tidak perlu. Kita mulai dari yang pertama. Saya akan memberi contoh bagaimana kita memanage untuk induk akun. Seperti yang terlihat di sini, induk cash and bank itu sebenarnya sudah ada. Di sini terdapat tulisan 58 juta. Tadi kan saya bilang akun induk merupakan akun yang bercetak tebal dan bukan untuk transaksi. Dia hanya menampilkan jumlah anak-anaknya. Kalau kita lihat, induk cash and bank memiliki anak, kas di tangan, dan kas di bank. Kas di tangan 6 juta, kas di bank 52, sehingga jumlahnya 58. Tentu kalian sudah bisa memahami sampai sini. Masalahnya adalah, di dalam soal, untuk induk kas dan bank itu menggunakan bahasa Indonesia, kas dan bank. Dan nomor akunnya adalah 1/1100. Maka, apa yang perlu kita lakukan? Karena ini sudah ada, maka kita akan menggunakan pilihan dipakai. Kita akan memakai ini, tetapi dengan penyesuaian. Bagaimana caranya menyesuaikan? Kalian klik 2 kali. Nah, sudah terbuka. Maka, nomor dan nama akun yang sudah terbuka bisa kalian sesuaikan agar sama dengan yang ada di soal. Di sini sudah saya tulis nomor akun 1/1100 dengan nama kas dan bank. Jika sesudah sesuai, kalian OK. Lalu diperbaharui. Nah, maka di sini sudah sesuai antara soal dan yang ada di Accurate. Berarti tadi kita telah menggunakan pilihan dipakai. Ya, akun yang sudah ada dalam Accurate kita pakai dengan penyesuaian. Lalu kas di tangan. Kalau kita lihat, namanya sudah sesuai. Akan tetapi untuk nomor akunnya belum. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah kita klik 2 kali seperti ini juga. Lalu nomor akunnya kita sesuaikan. Di sini nomor akunnya adalah 1/1101.
1-1101. Untuk namanya tetap kas di tangan, mata uangnya tetap rupiah, dan dia adalah bagian akun dari. Maksudnya bagian akun dari ini adalah dia menginduk kemana. Karena dia menginduk kas dan bank, maka di sini induknya adalah kas dan bank. Kalau ini tidak perlu disesuaikan karena sudah sesuai. Klik OK. Lalu kita perbarui. Nah, ini sudah. Lakukan hal yang sama untuk akun yang kas di bank. Kita OK. Kita perbarui lagi. Kemudian, apabila kita lihat di bawahnya kas di bank, dalam soal ada akun piutang usaha. Nah, piutang usaha ini dalam bahasa Inggris disebut dengan account receivable. Maka di sini account receivable bisa langsung diganti saja menjadi akun piutang usaha. Untuk nomornya kita sesuaikan menjadi 1.200. Kita OK. Lalu kita perbarui lagi. Nah, untuk akun lainnya bagaimana? Kalian harus tahu bahasa Indonesianya apa. Misal seperti advance purchase. Advance purchase artinya adalah uang muka pembelian. Apakah dalam akun ada uang muka pembelian? Tidak ada. Maka dari itu, apakah kita memerlukan akun advance purchase? Tentu tidak. Karena kita tidak menggunakan akun ini, kita bisa memilih opsi antara dihapus atau diturunkan. Kita coba dihapus terlebih dahulu. Bagaimana caranya menghapus? Kita klik kanan, hapus. Lalu OK. OK. Nah, begitu caranya menghapus. Apabila ada akun yang tidak dipakai dan tidak kita perlukan. Lalu di bawahnya ada merchandise inventory. Merchandise inventory itu artinya adalah persediaan barang dagang. Kita lihat lagi di soal, apakah ada akun persediaan barang dagang? Tidak ada. Maka dari itu, merchandise inventory ini bisa kita hapus. Klik kanan, hapus, OK. Kita terus seperti itu ya caranya. Artikan dalam bahasa Indonesia, apakah ada di soal? Kalau tidak ada, kita hapus. Good in transit. Good in transit, kalau tidak tahu artinya bisa di Google Translate ya. Good in transit itu artinya adalah barang dalam perjalanan. Di soal tidak ada barang dalam perjalanan. Maka kita klik kanan, hapus saja. Nah, inilah yang saya maksud tidak dapat dihapus. Nih, ada peringatan nomor akun 1201 tidak dapat dihapus. Apabila tidak dapat dihapus dan kita tidak memerlukannya, maka kita akan menggunakan opsi ketiga, yaitu diturunkan. Apa yang dimaksud dengan diturunkan? Kita buat dia menjadi paling bawah. Ya, kita buat dia menjadi di posisi paling bawah. Caranya bagaimana? Biar dia berada di posisi paling bawah, kita edit nomor akunnya menjadi 999 atau 9 sebanyak 4 kali. Lalu kita OK. Kita perbaharui. Nah, sekarang dia sudah pindah di paling bawah. Oke. Kemudian ada supplies. Supplies itu artinya perlengkapan. Apakah di dalam soal kita ada perlengkapan? Ada. Berarti supplies ini akan kita pakai. Bagaimana caranya memakai? Kita klik 2 kali. Nomornya kita sesuaikan dengan soal 1300, 1-1300 dengan nama perlengkapan laundry. Kemudian,
Jangan buru-buru di oke. Seperti yang kita tahu, ada saldo awalnya. Perlengkapan saldo awalnya 2.500.000. Beda dengan kas yang sudah ada saldonya karena ketika persiapan awal sudah kita masukkan, bisa dilihat lagi di video sebelumnya, dan juga piutang usaha yang sudah kita masukkan melalui daftar pelanggan, jadi langsung ada saldonya. Nah, perlengkapan ini saldo awalnya belum ada, jadi harus kita masukkan terlebih dahulu. Perlengkapan laundry saldonya adalah 2.500.000. Maka pada bagian saldo awal kita ketik 2.500.000. Lalu kita oke. Lalu kita perbarui. Nah, di sini sudah muncul, angka sudah sesuai, nama sudah sesuai, dan juga saldo sudah masuk. Kemudian ada prepaid rent. Prepaid rent itu artinya adalah sewa dibayar di muka. Apakah kita memiliki akun sewa dibayar di muka? Tidak. Apabila tidak, maka bisa langsung dihapus. PPh 23 juga tidak ada, kita hapus. Fade-in juga tidak ada, maka kita hapus. Jadi intinya adalah, kalau bisa dipakai, dipakai. Kalau tidak dipakai, dihapus. Kalau tidak bisa dihapus, diturunkan. Kemudian kita ke fixed asset. Fixed asset itu artinya aset tetap, pasti ada ya di sini aset tetap dengan nomor 12100. Maka di sini kita sesuaikan aja. 12100. Aset tetap. Kita oke. Nah, kemudian yang building sama kita sesuaikan juga. Di sini building itu artinya gedung ya, berarti kita bisa gunakan untuk akun gedung. 12102 gedung. Kita perbarui. 12102. Terus habis itu ada peralatan. Peralatan itu bahasa Inggrisnya adalah equipment. Maka di sini 12103 peralatan. Jadi PR-nya di sini selain kalian itu harus jeli kapan itu dipakai, kapan itu dihapus, dan kapan itu diturunkan, kalian juga harus tahu artinya apa. Karena dalam daftar akun bawaan Accurate itu menggunakan bahasa Inggris. Untuk vehicle sendiri, itu artinya adalah kendaraan. Karena kita tidak ada kendaraan, kita klik kanan saja hapus. Untuk aset tetap, kita cek lagi, kita masih perlu satu, yaitu tanah. Karena tanah atau land tidak ada, nah, apabila kita memerlukan akun di luar yang sudah ada di sini, ya, tadi kan ini kita memanfaatkan yang sudah ada. Apabila kita ada akun dan sama sekali tidak ada di dalam daftar yang ada di bawaan Accurate ini, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat baru. Caranya membuat baru bagaimana? Dengan klik kanan pada tulisan baru di pojok kiri atas. Kemudian pilih tipe akunnya. Pastikan tipe akun ini benar ya, karena apabila tipe akunnya salah, nanti dia tidak akan bisa digunakan untuk mencatat transaksi. Di sini tanah tipenya adalah aktiva tetap, maka tipenya kita pilih aktiva tetap. Lalu di sini kita tulis sesuai soal 102101, kita kasih nama tanah. Lalu kita oke. Oh iya, lupa. Sebelum di oke, karena tanah adalah anak dari aset tetap, maka harus kita centang. Lalu kita pilih aset tetap. Gitu ya.
Apabila dia bukan anak dari siapa-siapa, seperti misal perlengkapan ini kan bukan anaknya dari induk akun manapun, maka kalau kita lihat dia nggak dicentang. Tapi karena tanah dalam soal merupakan anak dari aset tetap, maka kita perlu centang dia, lalu kita pilih aset tetap. Jadi dia, tanah ini adalah anak dari aset tetap. Oke, seperti itu. Mungkin kalian sekarang bertanya, gini, tadi perlengkapan laundry saldo awalnya dimasukkan. Lalu kenapa untuk aset tetap tidak? Khusus untuk aset tetap, ya, khusus untuk aset tetap, itu saldo awal akan dimasukkan melalui menu aset tetap. Jadi nanti akan dijelaskan di pertemuan lain atau di video lain ya, seperti itu. Untuk hari ini cukup dibuat saja ini daftar akunnya, seperti itu. Jadi untuk akun yang ada saldonya itu semua dimasukkan. Tapi untuk khusus aset tetap, ya, khusus aset tetap itu tidak bisa dimasukkan karena nanti memasukkannya melalui menu aset tetap. Kemudian dari akumulasi, accumulated depreciation, berarti sama kita butuh nggak? Butuh ini kan, akumulasi penyusutan. Satu, akumulasi penyusutan. Kita oke. Kita perbarui. Lalu kita edit seperti tadi ya. Anaknya edit seperti tadi. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena nanti akan terlalu panjang. Tapi yang pasti ini nanti kalau perlu berarti diedit, kalau tidak perlu dihapus, kalau ada butuh akun baru yang tidak ada di sini langsung menggunakan baru seperti itu ya. Nah, nanti sama sampai bawah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian equity. Ya, di bagian equity. Pada bagian equity, saya akan memberikan penekanan di sini, ya. Pada bagian equity, khusus untuk ekuitas. Ya, khusus untuk equity. Ketentuannya seperti apa? Ketentuannya seperti apa? Tidak ada akun yang tidak boleh diubah sama sekali. Jadi dia nggak boleh diudak-udak, yaitu akun opening balance equity dan akun retain earning. Ya, akun opening balance equity dan akun retain earning ini tidak boleh diedit, dihapus, diturunkan, semuanya tidak boleh. Biarkan dia seperti itu. Lalu, untuk akun modal yang ada di soal, seperti modal Tuan Razali dan Prive, ini semuanya membuat pakai menu baru. Jadi, modal dan Prive, ini ya, modal dan Prive ini tidak boleh mengedit opening balance atau retain earning, tetapi membuat baru yang ini. Ya. Atau kalau tidak, modalnya bisa kalian edit equity ini. Gitu. Nah, untuk sales di sini, karena kita adalah perusahaan jasa, maka bukan sales. Yang kita perlukan adalah pendapatan. Maka dari itu, induknya bisa diubah menjadi pendapatan.
Ini baru induk ya, seperti itu. Nah, nanti baru kamu kasih anak. Anaknya ini pendapatan laundry. Nah, untuk pendapatan laundry, itu kalian bisa ngedit dari sales atau bisa juga membuat baru. Tapi ini saya kasih contoh untuk pendapatannya, saya ngedit sales aja ya. Di sini menggunakan nomor 4000. Saya edit menjadi pendapatan laundry ya tadi ya. Pendapatan laundry. Apakah ada saldo awalnya? Apabila ada dimasukkan, tapi karena ini nggak ada, kita langsung aja kita oke. Nah, ini pendapatan laundry, seperti itu. Nah, untuk yang bawah-bawahnya ini, kembali seperti tadi. Apakah kita butuh? Kalau tidak butuh, bisa dihapus. Gitu ya. Apabila tidak bisa dihapus, bisa diturunkan. Untuk beban, caranya juga sama. Kita artikan dulu, ya. Kita artikan dulu seperti ini, advertising expense. Advertising expense itu kan artinya beban iklan. Apakah kita perlu beban iklan? Nah, perlu kan? Kalau kita perlu beban iklan, maka ini bisa diedit menjadi beban iklan. Kan? Beban iklan. Untuk nomornya adalah 60102. 60102. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini beban iklan adalah anak dari marketing expense dan marketing general. Kalau kalian biar nggak bingung, mungkin untuk kepalanya, ini kan kepalanya beban kan namanya beban operasional. Daripada kalian bingung ngedit karena ini beban kepalanya banyak banget, ya kan? Mending kalian bikin kepala baru di sini. Bikin kepala baru. Saya kasih contoh cara bikin kepala baru beban. Di sini kan ya. 60100. Namanya adalah beban operasional. Kita oke. Nah, di sini sudah ada kan beban operasional. Bagaimana caranya beban iklan ini bisa jadi anaknya beban operasional? Kita buka dulu. Lalu pada bagian centang kita ganti menjadi beban operasional. Seperti tadi kan. Jadi untuk menyantolkan atau untuk mengaitkan antara anak dan induknya itu harus dicentang, kemudian pilih induknya. Karena sesuai dengan soal, beban ini induknya adalah beban operasional, maka di sini beban iklan kita indukkan ke beban operasional. Kita oke. Nah, sekarang beban operasional menjadi beban iklan. Untuk beban-beban lainnya caranya sama seperti itu. Contoh lagi, satu lagi mungkin ya. Nih, ada beban namanya adalah salaries expense. Salaries expense kan berarti beban gaji. Ini bisa dipakai juga. Beban gaji di sini ada 60101. Berarti di sini 60101 beban gaji. Nah, induknya kita ganti karena kita dalam soal menginduknya ke beban operasional. Kita oke. Perbarui. Tuh, sekarang gini. Nah, gitu ya caranya. Jadi untuk beban, daripada kalian bingung mana kepala yang harus diedit atau induk yang harus diedit, mending kalian membuat kepala atau induk baru. Nanti untuk bebannya tinggal kalian tautkan pada induk yang baru saja kamu buat. Seperti itu. Sudah sesuaikan semua, yang bisa dipakai, yang nggak bisa dipakai dihapus, yang nggak bisa dihapus diturunkan. Kemudian, satu lagi tambahan, apabila ada induk anak-anak seperti ini, maka menghapusnya harus dari anaknya terlebih dahulu. Ini, kalau kamu hapus dari sini, tidak akan bisa. Karena apa? Karena dia punya anak. Maka, kalau ada akun yang tidak kamu perlukan dan dia adalah anak
maka kamu hapus dulu dari anaknya. Hapus anaknya dulu. Baru nanti mboknya bisa dihapus. Seperti itu ya. Selama dia masih punya anak, dia nggak akan bisa dihapus. Oke, jadi sekarang tugas kalian adalah menyusun dengan rapi daftar akun pada soal yang telah saya kirim dan memasukkan saldo yang ada kecuali saldo aset tetap. Karena untuk saldo aset tetap itu akan dimasukkan secara terpisah. Selamat belajar. Jadi, apabila kalian sudah selesai mengerjakan, maka hasil akhirnya akan seperti ini ya. Pokoknya harus diperhatikan kapan akun itu dipakai, lalu diedit sehingga sesuai dengan soal, kapan akun itu dihapus, dan kapan akun itu harus diturunkan. Dan ingat kalau menghapus akun yang ada anaknya harus dimulai dari anaknya dulu. Ini ada 4 nanti yang diturunkan ya. Dan setiap menurunkan itu angkanya beda-beda ya. Setelah 999 berarti 9998 dan seterusnya. Nggak bisa kalau nomor akunnya sama. Gitu ya. Semoga sukses. Kalau bingung tanya temennya yang bisa.